ini saya merasa berbahagia bertemu dengan Ananda dan cucu. Saya panggil Ananda dan cucu. Dan sebagian mungkin ada yang masih bisa saya panggil Adinda dari sisi usia ya. Saya sebelumnya juga tidak menyangka kalau kemudian ada undangan untuk bersama-sama. Dan inilah habitat saya memang dari awal ya, tumbuh dengan anak-anak di lembaga-lembaga pendidikan. Dan sekedar permakluman kepada Ananda dan cucu semua bahwa saya ini sebetulnya kalau ke sini itu bukan ke tempat yang apa istilahnya, tempat yang baru atau tempat yang asing, karena saya besar di sini. Dan pada saat saya punya anak satu persis rumah saya kira-kira kayak di sebelah sini tahun 90 ya. Ananda tentu masih banyak yang belum lahir karena direkturnya saja ini waktu itu masih terhitung anak-anak lah waktu itu. Dan Anda sekalian, saya pun juga agak bingung ini mau bicara apa ya, karena mau mengajar juga tentu bukan untuk mengajar. Tetapi ada satu hal yang ingin saya mau memulai dengan sebuah cerita. Ada penulis Brazil menulis satu kisah pendek di mana beliau menuliskan satu cerita. Ada seorang ayah yang setiap hari di pagi hari itu membaca koran, membaca majalah dan media informasi lainnya. Tapi ada anaknya yang masih anak-anak itu suka mengganggu dia. Jadi setiap dia membaca koran itu tidak bisa membaca semua halaman karena anaknya ini terus mengganggu. Ketika beberapa hari berulang begitu, dia kepikiran ya anak ini gimana mengalihkan perhatiannya supaya tidak mengganggu. Suatu hari dia baca satu lembaran atau satu koran harian, terus di situ ada gambar peta dunia. Maka dia terpikir tiba-tiba dia kepikiran ini supaya anak ini beralih pikirannya. Dia robek itu surat kabar yang dia baca khusus untuk yang ada peta dunia, lalu kemudian dia pisah-pisah dan dia kasih kepada anaknya supaya anak ini sibuk dengan dengan koran yang dirobek-robek itu, dan dia disuruh untuk menyambung kembali peta itu. Maka dia berpikir ini mungkin beberapa hari dia tidak akan mengganggu karena sibuk menghubungkan atau menyambungkan kembali gambar peta dunia yang ada di koran yang dia robek. Tapi di luar dugaan anak ini hanya sekitar 20 menit datang lagi ke tempat orang tuanya. Dan dia membawa itu robekan koran tadi yang di situ ada peta dunia, dan dia sudah menyusun kembali. Terus dia bertanya, apakah ibumu sudah mengajarimu tentang peta dunia? Kata anak ini tidak. Cuma saya begitu dikasih gambar ini atau peta yang dirobek ini, saya tahu tergambar ra'aitu insanan ala suratin ukhra, kata dia. Saya melihat ada gambar manusia dalam bentuk yang lain. Jadi dalam persepsi saya membayangkan ada manusia dalam bentuk yang lain. Dan inilah yang saya lakukan ini. Saya menyambung kembali peta dunia ini, dan saya terinspirasi bahwa kalau saya ingin membangun dunia,
maka yang pertama saya harus bangun adalah membangun manusia. Nah ini Ananda sekalian, saya kira satu inspirasi yang cukup kuat untuk mengingatkan kepada Ananda semua bahwa ketika kita berpikir untuk bagaimana membangun sebuah peradaban di masa yang akan datang, maka Ananda semua inilah yang menjadi tumpuan harapannya. Pada Ananda semua inilah harapan orang tua, harapan masyarakat, bahkan harapan dunia di masa yang akan datang. Itu sebabnya di dalam agama kita, di dalam Islam, pembinaan manusia itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dan sangat prioritas. Kenapa demikian Ananda sekalian? Karena manusia ini satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimensinya itu dimensi dunia dan akhirat. Jadi perannya di dunia ini luar biasa, dan peran-peran itu juga akan mereka nikmati nanti untuk kehidupan mereka di akhirat. Tapi untuk bisa memainkan peran itu, ya, untuk bisa mengambil fungsi dan tugas-tugas kemanusiaan atau risalatul insan, ya, misi tugas manusia di dunia ini untuk membangun peradaban, tentu tidak secara instan bisa dilakukan. Harus ada sebuah proses. Nah, proses yang paling efektif untuk melahirkan sumber daya manusia seperti Ananda yang akan menjadi harapan peradaban di masa yang akan datang adalah melalui proses pendidikan. Dan ini yang Ananda harus camkan dari awal, tanamkan dalam hati bahwa untuk itulah saya hadir di pondok ini, atau untuk itulah saya ikut di lembaga pendidikan yang namanya SPD Boarding School. Dengan segala macam tentu saja hal-hal yang menjadi tantangan, menjadi ujian. Karena memang seperti itu sunnatullahnya. Kalau kita ingin mengambil peran-peran besar di masa-masa yang akan datang, maka dari sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk membentuk diri kita, pribadi kita memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa mengambil dan mengemban tugas-tugasnya. Nah, sehubungan dengan ini saya tidak berpanjang. Saya ingin menyebut satu kisah yang saya tidak mau menyebut namanya. Nanti Ananda semua yang mungkin sudah ada yang tahu atau nanti penasaran mencari siapa namanya. Tapi ini adalah seorang sahabiah, ya, seorang sahabiah. Dan ini mungkin yang juga menjadi inspirasi yang penting untuk Ananda, terutama sebagai generasi wanita, generasi perempuan, menjadi harapan masyarakat di masa yang akan datang. Wanita istimewa yang saya sebutkan tadi, ini tidak banyak kita temukan biografinya atau sejarahnya pasca atau di masa anak-anaknya atau di masa mudanya. Tapi yang bisa kita ambil inspirasinya itu adalah peran-perannya setelah dia menjadi dewasa dan juga setelah dia menjadi seorang istri, ya. Luar biasa keterlibatan beliau di dalam berbagai aspek. Beliau ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam bersama dengan suaminya. Sehingga pada saat Nabi kita SAW menghadapi tantangan tribulasi dakwah yang luar biasa di Makkah, lalu kemudian mencari di mana tempat yang lebih kondusif untuk melanjutkan perjuangan ini, mereka mencari tempat dan menemukan salah satu tempat yang kita kenal dalam sejarah dengan namanya Al-Habasyah. Kalau kita di pelajaran geografi sekarang mungkin Ethiopia, ya, Habasyah. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpindah ke sana dalam rangka mencari pembelaan.
Mudah-mudahan di sana ada mendapat dukungan, pembelaan terhadap dakwah yang dibawa Rasulullah SAW. Maka wanita yang saya maksud ini termasuk orang yang berhijrah bersama suaminya. Tidak lama atau beberapa saat atau beberapa waktu kemudian mereka kembali ke Makkah bersama juga dengan suaminya. Lalu kemudian tiba saatnya untuk berpindah lagi ke Madinah, mencari lagi tempat yang kondusif untuk melanjutkan perjuangan ini. Maka kemudian wanita ini pun juga ingin berhijrah bersama suami. Tapi qadar Allah, ini merupakan ujian dakwah, ujian yang beliau hadapi. Suaminya bisa berhijrah tapi dia ditahan. Dan karenanya tidak ikut bersama suaminya berhijrah di awal-awal ke Madinah. Tapi beberapa waktu kemudian beliau menyusul bersama dengan putranya. Dan di dalam perjalanan itu dia membutuhkan suatu bantuan, dan kebetulan ada yang bersedia membantu beliau, dan pada akhirnya singkat cerita beliau pun berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan selanjutnya saya persingkat, beliau diuji lagi dengan suaminya meninggal. Suaminya meninggal dan sangat sedih pada saat suaminya meninggal itu. Sampai dia harus mendapat semacam penguatan dari Rasulullah, karena sahabat-sahabat yang lain melihatnya sangat berduka. Sesuatu yang sangat manusiawi, ya, sangat wajar. Orang yang dicintai, orang yang menjadi partner hidupnya hilang, tentu dia sangat bersedih. Lalu kata dia, ya Rasulullah, apa yang bisa saya katakan? Apa yang saya bisa ucapkan kalau mengalami kondisi seperti ini? Disitulah kemudian ada sabda Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada beliau secara khusus dan juga kepada kita tentang apa ucapan yang bagus kita ucapkan kalau mendapat musibah. Maka dia pun mengucapkan itu, minta diberikan ketabahan dan kesabaran, dan diminta agar musibah yang menimpa itu digantikan dengan yang lebih baik. Itu doa kita kalau mendapatkan suatu musibah, kehilangan, kita minta kepada Allah, akhlifni fi musibati, atau khairan minhu atau minha fi musibati, gantikan kepadaku sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang. Singkat cerita, tidak lama kemudian beberapa sahabat utama Rasulullah datang melamar. Pertama Abu Bakar, tapi ditolak. Lalu kemudian datang sahabat yang lain, itu juga ditolak. Nah, biasanya kalau ada perempuan yang menolak itu kan perempuan sembarangan biasanya. Di luar dugaan, tiba-tiba Rasul mengutus utusan untuk menyampaikan kepada beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk menikahi beliau. Nah, ketika utusan Rasul sampai, apa kata dia? Oh, kalau begitu saya senang, saya bergembira, tapi dengan catatan, kembali dan sampaikan kepada Nabi, kepada Rasulullah beberapa hal. Yang pertama, saya ini wanita yang sangat cemburuan. Sangat pencemburu. Yang kedua, saya ini musayyibah. Punya anak-anak yang masih kecil-kecil semua. Dan yang ketiga, tidak ada keluarga saya yang bisa menjadi saksi. Ketika informasi ini disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, insya Allah semua yang engkau ucapkan itu akan ada semua solusi. Saya akan memberikan jalan keluar. Dan pada akhirnya singkat cerita, beliau pun diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Berarti doanya terkabul. Ya. Kehilangan suami, tapi kemudian pada akhirnya ditakdirkan mendapat Rasulullah SAW sebagai suami. Apa yang kemudian kita saksikan atau kita bisa baca dalam biografinya setelah menjadi istri Rasulullah SAW?
Yang pertama adalah sebagai istri, luar biasa beliau memberikan pelayanan kepada Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai nabi, sebagai rasul, yang hampir tidak ada istilah jam terbang yang harus dibatasi. Ya, tidak ada jam terbang yang harus dibatasi. Karena sejak beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah mengatakan kepada istri pertamanya Khadijah, "Dhahaba ahdun naum." Waktu tidur sudah pergi. Bukan lagi waktu untuk tidur-tiduran, ini waktu untuk bekerja, waktu untuk berjuang. Nah, wanita yang saya ceritakan ini ternyata benar-benar menjadi pendamping yang luar biasa. Tentu saja, ya masing-masing istri beliau itu punya keistimewaan. Tapi saya ingin menceritakan beliau yang satu ini. Hampir semua peperangan Rasulullah SAW itu dia ikut sejak suaminya masih ada. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa justru suaminya meninggal karena terluka di perang perang Uhud, terluka di perang Uhud, dan lukanya tidak bisa disembuhkan, dan itulah yang membuat beliau meninggal. Hampir semua sampai kepada Fathu Makkah, wanita pendamping Rasulullah ini terus bersama dengan beliau. Dan karena itu salah satu keistimewaan beliau juga adalah termasuk salah satu istri beliau yang mempunyai tingkat intelektual, keilmuan yang diakui oleh para sahabat-sahabat. Beliau menghafal, kalau saya tidak salah ingat catatannya, kurang lebih 380 hadis pada saat itu. Yang mungkin saja waktu itu masih ada tambahan-tambahan hadis karena Rasulullah SAW masih ada. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW? Maka beliau ini pun terus melanjutkan perjuangannya. Dan salah satu yang juga menjadi catatan saya di dalam perjuangan beliau pasca meninggalnya Rasulullah SAW, dan mulai terjadi ada semacam konflik, ada mulai rusak persaudaraan, persatuan di antara para sahabat-sahabat. Maka kemudian beliau ini termasuk wanita yang juga berperan bagaimana selalu mencari jalan keluar untuk mendamaikan ketika ada orang-orang yang kelihatannya tidak sependapat. Ada hal yang membuat mereka keles. Beliau ini salah satu fungsi dan salah satu peran yang menonjol adalah selalu menjadi unsur pemersatu. Bagaimana caranya supaya orang yang berselisih ini bisa rujuk dan bisa menguatkan hubungan dan persaudaraan mereka kembali, karena mereka ini adalah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ananda semua dan para pembina yang saya hormati, ya, Ibu Direktur dan stafnya, dari kisah ini saya ingin mengambil suatu inspirasi bahwa ada beberapa karakter dan ada beberapa kepribadian dan sifat yang mungkin menjadi pemicu bagi Ananda semua di dalam proses pembinaan dan pendidikan ini. Di samping pembangunan dan pembinaan intelektual, juga kita membangun apa yang kita sebut dengan karakter, kepribadian. Kalau kita mengacu kepada sosok perempuan yang saya ceritakan tadi, maka beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama adalah beliau adalah seorang wanita yang tangguh. Beliau adalah seorang wanita yang sabar dan pengabdi. Sehingga saya katakan tadi, beliau ini sepertinya tidak mengenal waktu. Tidak ada istilah jam terbang yang harus dibatasi. Bayangkan ketika suaminya ikut berperang, beliau pun selalu punya andil dan ikut berkontribusi apa yang bisa diberikan di dalam perjuangan itu. Ini catatan penting bagi Ananda sekalian, ya. Karena di masa-masa yang akan datang, percayalah bahwa boleh jadi tantangan kehidupan yang akan Ananda hadapi tidak sama dengan yang kita hadapi sekarang.
Termasuk nanti misalnya ketika Anda semua mungkin punya anak-anak, punya keturunan, mungkin cara mendidiknya dan tantangan pendidikannya jauh lebih berat daripada tantangan pendidikan yang dihadapi oleh orang tua Ananda sekarang dan guru-guru, ustadzah dan ustadzah, asatidzah dan ustadzat yang sedang membina Ananda sekarang ini. Maka dari sekarang siapkan karakter seperti itu, ketangguhan pribadi, kesabaran, keuletan, ya. Jangan mudah lari dan bersembunyi ketika berhadapan dengan tantangan. Karena kalau di boarding itu, di boarding school, saya ini besar di boarding school, ya. Kita tahu betul bedanya pembinaan kita dengan mereka-mereka yang sekolah biasa-biasa saja. Ada keistimewaan karakter yang kita dapatkan. Kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah mengeluh. Kita tidak mudah kemudian mundur. Tapi kita akan terus termotivasi oleh proyeksi-proyeksi masa depan kita yang cemerlang. Harapan-harapan cita-cita kita untuk masa yang akan datang. Bahwa saya harus menjadi seorang wanita, menjadi seorang perempuan yang benar-benar bisa berkontribusi maksimal untuk membangun peradaban, terutama peradaban kita, peradaban umat kita, peradaban Islam. Dan sekali lagi, Ananda semua ini adalah harapannya. Ananda semua ini adalah tumpuan untuk masa depan. Yang lain, inspirasi dari wanita yang saya ceritakan tadi ini adalah kapasitas intelektual. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam membangun kapasitas keilmuan, kapasitas intelektual, jangan ada dibeda-bedakan bahwa kalau perempuan kan tidak perlu banyak-banyak ilmunya, tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya. Itu tidak seperti itu ternyata. Karena dibuktikan oleh para sahabat sahabiat Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa. Termasuk salah satu di antaranya adalah wanita terhormat yang mulia yang saya ceritakan. Lalu berikutnya yang ketiga adalah kemampuan kita bersosialisasi dan kesiapan kita untuk bisa memahamkan kepada orang lain, dan kita bisa juga memahami orang lain. Tadi waktu dilamar kan, dia tidak menolak begitu saja, tapi dia ingin supaya dia dipahami. Tapi pada waktu yang bersamaan juga kita harus berusaha memahami orang lain. Tidak cukup hanya kita yang mau dipahami, tetapi kita tidak peduli dengan penilaian dan pandangan orang lain. Itu juga yang ditunjukkan oleh wanita terhormat, wanita mulia yang luar biasa tadi kita sampaikan. Dan saya kira yang terakhir adalah bahwa Ananda sekalian, di dalam kehidupan kita di dunia ini, apapun prestasi yang kemudian nanti Ananda capai, jangan lupa bahwa prestasi di dunia ini tidak berhenti di sini. Ya, ambil inspirasi dari wanita tadi itu, bahwa dia selain mendedikasikan pengabdiannya untuk di dunia ini, tetapi kelihatan sekali bagaimana beliau tetap berorientasi untuk kehidupan di negeri akhirat kelak. Di dunia modern seperti sekarang ini, kadang-kadang ini yang terlupakan Ananda sekali. Ya, kadang-kadang ilmunya semakin tinggi, semakin bertambah, semakin banyak, tetapi justru semakin memperlihatkan bahwa mereka itu cenderung melupakan masa depan yang sesungguhnya, masa depan akhirat, masa depan yang abadi. Dan karena itu terakhir saya mengingatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Perintah untuk mempersiapkan masa depan kita nanti Ananda semua. Ya, ini laki-laki dan perempuan sama saja. Itu diawali dengan apa? Diawali dengan perintah takwa. Lalu kemudian perintah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang mempersiapkan apa bekalnya, apa persiapannya untuk hari esok. Hari esok di sini kalau kita lihat dalam tafsir, kebanyakan ulama mengatakan adalah hari akhirat, ya. Tetapi kita tentu saja tidak memisahkan itu, karena masa depan kita di dunia ini sungguhnya adalah jembatan kita untuk mendapatkan masa depan kita di akhirat kelak. Ya, ketika Ananda semua nanti insya Allah menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses,
mencapai apa yang menjadi impian, harapan dan cita-cita Ananda semua dari sekarang, itu insya Allah juga kita optimis bahwa itu akan menjadi wasilah, menjadi instrumen yang justru akan lebih mempermudah jalan Ananda juga untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di akhirat nanti insya Allah. Sehingga inilah yang tentu menjadi illatul khalqi ibtida'ul haya wa miqyasun najati fil akhirah. Inilah ujian kehidupan kita, dan inilah illat Allah menciptakan kita, dan inilah standar keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Saya kira ini saja, dan saya tidak menyebut nama tadi. Saya ingin bertanya, ya, kalau ada yang tahu namanya dan ternyata hanya satu, saya berharap nanti dikasih hadiah sama ustadznya. Tapi kalau banyak berarti alhamdulillah sudah menjadi pengetahuan yang bagus bagi Ananda semua. Siapakah namanya wanita yang saya ceritakan tadi, yang kita harapkan menjadi inspirasi keteladanan kepada Ananda semua? Sengaja saya ngambil cerita perempuan, ya. Siapa namanya? Kalau tidak tahu namanya, apa istilahnya, kunyahnya saja. Kalau belum tahu nama aslinya. Nah, siapa namanya? Siapa? Berapa orang yang tahu? Siapa? Ummu Salamah. Barakallahu. Mudah-mudahan Ananda semuanya, ya, kalaupun mungkin tidak bisa mengambil semua inspirasi dan apa yang dimiliki oleh beliau rahimahallahu, tapi mudah-mudahan insya Allah dari aspek intelektualnya, aspek karakter kepribadiannya, aspek memikirkan masa depan akhiratnya, mudah-mudahan ada yang bisa menginspirasi Ananda semua di dalam proses menjadikan diri Ananda semuanya menjadi wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang insya Allah bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agama, bangsa, dan negara di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini saja inspirasi cerita, ya, keteladanan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikum wa al-afu minkum. Saya akhiri pertemuan ini, semoga Allah merahmati kita semua.